Tahun 1998, di sebuah desa tua di Sumatera, seorang pemuda pulang lewat jalan yang seharusnya tidak ia lewati. Dan sejak hari itu, ia tidak pernah pulang lagi. Kejadian ini terjadi di sebuah desa tua di Sumatera pada tahun 1998. Sore itu, langit di desa tempat Ian tinggal mulai berwarna jingga pucat. Angin berhembus pelan. Daun-daun bambu di pinggir jalan bergesek lembut, menghasilkan suara lirih yang menenangkan sekaligus sunyi. Ian baru saja selesai mengantar ibunya dari pasar. Biasanya, ia pulang lewat jalan utama. Tapi entah kenapa, sore itu dia memilih jalan pintas, melewati pekuburan tua di pinggir bukit. Kuburan itu jarang dilewati orang. Tanahnya lembab, dipenuhi lumut. Batu nisan tua berjejer tak beraturan. Sebagian sudah miring, beberapa bahkan retak. Biar cepat sampai rumah, pikir Ian. Dia berjalan pelan, sepatu kanvasnya menyentuh dedaunan kering yang berserakan. Langkahnya menggema sendiri, tak ada suara lain, hanya angin. Dan desir bambu yang makin pelan. Di tengah kuburan itu, Ian melihat sesuatu. Bayangan kecil, bergerak. Seorang anak kecil, laki-laki, bajunya lusuh. Rambutnya tipis dan pirang kecoklatan. Bermain sendiri di antara batu nisan. Kadang duduk, kadang lari kecil, kadang menggambar di tanah pakai ranting. Ian menghentikan langkah. "Dek, lagi ngapain di situ?" Anak itu menoleh sebentar. Matanya kosong, lalu tersenyum. Tipis banget, tapi dia nggak jawab apa-apa. Dia balik lagi main. Seakan gak pernah diajak ngomong. Ian mulai ngerasa aneh. Siapa anak itu? Kenapa sendirian di kuburan? Dia lihat sekeliling, gak ada orang. Sunyi. "Dek, kamu tinggal di mana?" Anak itu masih gak jawab, tapi dia berdiri. Lalu mulai jalan pelan ke ujung pekuburan. Ian ngerasa aneh tapi penasaran. Dia ikut jalan, jaga jarak. Mereka berjalan cukup lama, tapi arah jalannya berputar-putar. Ian ngerasa kayak muter di tempat yang sama. Tiap belok, ketemu nisan yang itu lagi. Angin mulai berhenti, langit makin gelap. Burung gak ada yang terbang. Kuburan itu kayak membungkam semuanya. Dan waktu Ian menoleh lagi, anak itu hilang. Ian sampai rumah lewat jalan lain. Malam sudah turun. Ibunya udah nunggu di teras. "Kamu dari mana aja? Tadi ibu udah nungguin." Ian jawab sekenanya. "Lewat kuburan, Bu. Jalan pintas." Ibunya langsung diam. Lalu pelan-pelan bilang, "Kamu jangan lewat situ lagi, Ian." Ian cuma angguk. Tapi malam itu, dia gak bisa tidur. Di kamarnya, angin kayak berhenti. Jendela kaca retak berbunyi sendiri. Dan saat dia hampir ketiduran, dia dengar suara ranting digesek. Kayak suara di kuburan tadi. Tapi, sekarang ada di bawah jendelanya. Ian cuma angguk. Tapi malam itu, dia gak bisa tidur. Di kamarnya, angin kayak berhenti. Jendela kaca retak berbunyi sendiri. Dan saat dia hampir ketiduran, dia dengar suara ranting digesek. Kayak suara di kuburan tadi. Tapi sekarang ada di bawah jendelanya. Besok paginya, Ian pergi ke rumah Mbah Rahman, tetua desa. "Mbah, saya lihat anak kecil di kuburan kemarin. Main sendiri." Mbah Rahman terdiam, lalu duduk pelan. Matanya menerawang jauh. "Kalau rambutnya pirang dan bajunya compang-camping, berarti kamu lihat yang dulu pernah tinggal di rumah Belanda." Ian bingung. Mbah Rahman cerita panjang tentang zaman penjajahan, tentang rumah tua Belanda yang dulu berdiri di balik bukit, dan tentang anak kecil dari keluarga itu yang mati
saat semua warga diusir paksa. Kuburan tempat kamu lewat itu, dulunya halaman belakang rumah itu. Ian kembali ke sana, penasaran. Dan entah kenapa merasa ditarik. Langit sore itu mendung, angin dingin banget. Dia masuk lagi ke jalur sempit ke arah pekuburan. Dan benar saja, anak itu ada di sana. Lagi-lagi main sendiri. Tapi kali ini, dia menggambar lambang di tanah. Simbol aneh. Saat Ian mendekat, anak itu berhenti dan bicara untuk pertama kalinya. Main, yuk. Hari berikutnya, warga heboh. Seorang pemuda hilang sejak sore kemarin. Dicari kemana-mana, nggak ditemukan. Hingga salah satu warga lewat kuburan itu dan lihat ada jejak kaki kecil dan besar, berputar-putar. Tapi yang aneh, ada nama baru di salah satu batu nisan lama. Namanya Ian. Dan sejak hari itu, warga sering lihat dua sosok di kuburan itu. Anak kecil dan seorang pemuda bermain di antara nisan-nisan tua yang kosong. Begitulah kisah sore itu. Kisah seorang pemuda yang hanya ingin cepat sampai rumah, tapi justru menemukan sesuatu yang tak pernah kembali. Di desa ini, kuburan itu masih ada, masih sepi. Tapi siapapun yang lewat, kadang masih lihat mereka. Anak kecil dan seorang pemuda bermain di antara nisan yang tak bernama. Hati-hati saat memilih jalan pintas, karena yang pendek belum tentu aman. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.